Ya kalau namanya hak ya subjektif penahanan itu kan diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di situ kan memang penyidik itu berhak eh, untuk tingkat penyidik kepolisian itu kan penahanan 20 hari, kemudian diperpanjang 40 hari. Nah, habis itu kan nanti itu nanti eh, perpanjang selanjutnya itu kan dari kejaksaan. Ya berlanjutlah sampai ke hakim. Jadi ya itu ya udah sesuai dengan Perkap Kapolri tentang penyidikan dan sesuai juga dengan KUHP, sesuai juga lah dengan SOP penyidikan. Itu udah benar itu, tidak ada yang salah itu. Berarti tidak ada ibaratnya karena desakan dari pihak manapun gitu untuk menambahkan hukuman. Oh tidak, itu udah biasa kan. Karena hak penahanan itu memang hak subjektif dan diatur dalam KUHP. Jadi bukan ada pesanan orang. Bang, tapi ini kenapa sih padahal bukti ini sudah lumayan banyak sudah gitu kok ditambah lagi hukumannya nggak bisa dipercepat gitu ibaratnya untuk menaik ke atau gimana mau prosesnya seperti itu atau on the track atau gitu. Iya sebenarnya kan proses perkara itu kan setelah dia jadi tersangka itu kan ya sampai ke penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu kan biasanya kan status dia itu begitu tersangka kan sebelum uh, dia jadi tersangka itu ya kan ada namanya gelar internal. Nah gelar internal ini kan baru menempatkan tersangka kan. Nah begitu dia jadi tersangka hasil gelar internalnya penyidik itu kan namanya dikirim SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah sejak kejaksaan sebagai dominus litis, ya kan, sebagai peneliti, sebagai pengarah perkara, ya kan. Nah dia kan langsung membentuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk yang akan menangani perkara itu nanti. Jadi sifatnya mereka ini kan udah penyidik dengan jaksa udah melakukan koordinasi. Nah, jadi tahapnya kemudian setelah eh, polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian alat bukti. Nah, berkas ini kan dikirim dulu ke jaksa untuk dilakukan penelitian. Apakah perkara ini ada petunjuk lanjutan enggak? Nah, jaksa dikasih waktu 14 hari untuk meneliti perkara itu. Nah, apabila menurut JPU jaksa itu masih ada yang kurang, nah berkasnya dikembalikan. Nah, dengan petunjuk. Nah, kalau petunjuknya nanti itu harus dipenuhi oleh penyidik dalam waktu 14 hari juga. Nah, jadi ya memang prosedurnya begitu, SOP-nya. Jadi bukan ada misalnya pesan orang untuk menekan supaya dilama-lamakan penahanan, tidak. Karena memang udah diatur di KUHP juga kan. Kenapa ada perpanjangan? Nah itu kan karena memang dalam namanya penyidikan perkara itu kan tidak apa seperti pikiran orang begitu apa langsung jaksa MP21 tidak karena itu kan jaksa pasti kan meneliti perkara itu apa ada yang masih kurang ya kan baik formil dan materialnya untuk jaksa menyusun dakwaan kan gitu. Nah setelah nanti mereka eh, hasil penelitiannya memang ya baik dari formil dan materialnya udah eh, unsur-unsur pasal itu udah terpenuhi ya nanti kan ya namanya jaksa sebagai dominis litis perkara ini kan ya nanti akan menyatakan P21. Bang, terkait pernyataan dari pengacara Dr. Reza tadi, Bang Julian sendiri bilang ini sepertinya bukan hanya dua tersangka, tapi ada lebih dari dua tersangka yaitu selain Niki dan juga Mai Asih. Kita masih gimana kasus melihat
terkait pemerasan yang dilakukan? Ya kalau sebenarnya kan ya itu kan asumsi ya, asumsi dari pengacaranya itu sah-sah saja lah. Karena apa? Namanya perkara itu kan ya itulah nanti di penyidik itu akan berkembang. Nanti kan penyidikan itu kan ada pelaku utama, ya kan? Nah, apakah ada nanti ya delnemingnya ikut serta kan gitu di pasal 55-nya. Nah, jadi ya itu bisa aja terjadi. Tapi ya janganlah kita arahkan penyidik seperti asumsinya pengacara. Biarkanlah penyidik nanti ya melakukan tugas dia. Apakah itu akan bertambah nanti pelakunya? Ya itu nanti biarlah penyidik yang akan menentukan. Bang, menurut Abang sendiri sebagai praktisi hukum yang sudah melihat kasus atau membela klien, seseorang yang menjadi mediasi atau mediator seperti Dr. Rofi kan memediasi antara pihak Niki dan Dr. Reza. Ini dia bisa disangkakan juga atau dipidana juga karena Dr. Rofi bilang saya cuma mediasi mereka berdua, saya tidak ada ikut-ikutan mereka memeras atau dan lain sebagainya. Ya tinggal aja dalam perkembangan penyidikan nanti apakah dia itu ada keterlibatan dia mungkin di situ ya ikut serta ya kan apa masuk dalam kategori 55 nanti biarkan penyidik yang menentukan itu. Karena kita kan nggak bisa menganalisa kalau kita tidak terlalu mendalami apa hasil-hasil BAP yang terjadi di dalam ini. Sekarang kan kita nggak bisa memprediksi kan. Jadi kalau menurut saya ya kalau namanya PH-nya Dr. Gledis ya, Reza Gledis, ya sah-sah saja lah. Ya, tapi kan itu adalah kewenangan penyidik, bukan kewenangan pengacara. Berarti Dr. Rofi juga bisa didikin lebih lanjut dong bang. Kan kemarin sempat juga dipanggil kan, dipanggil pada ini untuk mendalami ini bisa juga dong lebih didalami lagi Dr. Rofi dipanggil. Ya tergantung nanti yang berkembang apa yang dari alat bukti, keterangan saksi, kemudian keterangan dia juga, ya nanti kan ini jadi penambahan penyidik. Ya kalau ada memang unsur-unsur pasal mungkin kalau dia ada indikasinya turut membantu, ya kan untuk bagaimana peristiwa pidana yang terjadi, yang bantuannya itu bisa dikategorikan untuk mempermulus ya, dari pelaku utama untuk melakukan pemerasan, ya bisa aja terjadi. Nah, apalagi nanti karena ada juga di situ kan pasalnya TPPU, dia tidak punya pencucian uang. Nah, apakah nanti ada aliran dana juga masuk ke dia nanti setelah Dr. Gledis, Reza Gledis ya, mentransfer ke dia, ya kan dari dia nanti dari ya mungkin dari pelaku utama yang ada 2 orang ini kan ada uang itu masuk nanti mungkin ada ditransfer ke dia, nah itu kan pasti akan ditelusuri dan akan didalami oleh penyidik kan gitu.